Oke, semua udah dapat filenya ya. Saya sebetulnya potong kompas di sini karena saya yakin kalian belum dapat VLAN ya. Karena itu saya juga akan bahas teorinya bagaimana. Jadi nanti kalau di teori suatu saat kalian dapat, nanti kalian tinggal ngikutin aja. Oke, mengenai VLAN. Jadi apa sih VLAN itu? Jadi VLAN itu adalah singkatan dari virtual LAN. Ya. Ini sebenarnya modulnya lumayan banyak sih. Maksudnya mulai dari kita harus discuss tentang apa ya. Uh, Tapi kalau discuss kan tentunya kalian sudah harus punya semacam insight ya. Apa itu VLAN? Saya nggak yakin di sini kalian udah pernah dengar VLAN itu apa. Ya. Jadi kita langsung masuk aja ke ini. Kenapa? Apa itu VLAN? Ada tiga, ada suatu perusahaan terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 itu dipakai oleh sales. Ya. Lantai 2 itu dipakai oleh HR, lantai 3 dipakai oleh IT. Nah, pertama semua berjalan lancar. Kalau misalnya pegawai itu pegawai sales, dia diletakkan di lantai 1. Kalau dia orang HR ditaruh di lantai 2. Kalau dia orang IT ditaruh di lantai 3. Tapi semakin lama hal ini nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada orang sales ditaruh di lantai 3, orang HR ditaruh di lantai 1, orang IT ditaruh di lantai 2. Nah, padahal di sini VIP dari perusahaan tadi ingin agar orang IT itu hanya melihat jaringannya IT saja. Kenapa? Karena file-filenya, file servernya IT itu ya cuma bisa dalam satu jaringan tersebut. Ya. Demikian juga untuk orang HR dan orang sales. Nah, tapi mereka terpisah di gedung yang berbeda. Terpisah dalam lantai yang berbeda maksud saya. Nah, bagaimana kita mengorganisasi supaya walaupun orangnya berada di tempat yang berbeda, tapi mereka tetap berada pada jaringan yang sama. Oh iya, ini tadi saya tadi kan rencananya mau ngerekam sebentar. Oke, jadi ini yang terjadi. Ya, jadi kita punya 3 network dan orangnya tersebar di mana-mana. Ya. Nah, di sini solusinya adalah VLAN. Jadi pada VLAN di sini kita bisa tetap menghubungkan user yang berada pada lokasi geografis yang berbeda menjadi satu jaringan. Jadi walaupun orang IT ada di lantai 1, 2, dan 3, ya, mereka tetap berada dalam satu network yaitu IT.
Demikian juga untuk HR dan sales. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan tersebut? Nah, di sini tentunya kita akan gunakan nomor network yang berbeda untuk tiap jaringan. Jadi IT dikasih nomor network sendiri, HR dikasih nomor network sendiri, sales dipakai network tersendiri. Akibatnya apa? Kalau misalnya orang IT ngirim, maka dia akan terkirim hanya ke nomor IT, ke orang IT aja ya. Demikian juga untuk HR dan sales. Nah, untuk VLAN di sini pada dasarnya kita butuhkan cukup switch aja ya. Jadi switch. Tapi kalau kita membutuhkan koneksi antar VLAN, kita tetap butuh router. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, 20, 30. Nama VLAN-nya ada faculty, ada student, ada guest. Nah, di sini ada user lain yang menggunakan switch yang berada pada VLAN yang sama, tapi dia berada pada switch yang berbeda. Ya, jadi Bu Fitri, di sini, permisi ya. Bu. Saya screen-nya tiba-tiba keputus Bu. Oh, seriesnya keputus. Oh iya iya. Tadi ada Bu, tiba-tiba Oke, iya hilang. iya. Ya. Jadi di sini ada jadi fakulti walaupun mereka berada pada switch yang berbeda, mereka berada pada jaringan yang sama yaitu 172.17.10. Ya. Demikian juga student di sini menggunakan 172.17.20 ya. Dan guest. Ya. Nah, apa keuntungan menggunakan VLAN? Jadi di sini dia akan memiliki broadcast domain yang lebih kecil. Kenapa? Karena kalau kita punya VLAN, itu kita bagi dia menjadi network yang lebih kecil. Ya, jadi ketika kita membagi menjadi network yang lebih kecil, berarti di situ jumlah anggotanya katakan aja ya. Anda pakai kelas C ya. Kelas C itu jumlah satu network itu maksimal ada 254 user. Kita kita subnet menjadi lebih kecil karena kita menggunakan VLAN yang berbeda. Ya, jadi yang terjadi di sini adalah kalau misalnya Anda ngirim ya, katakan Anda di nomor network 192.168.1.0. Itu ketika dia melakukan broadcast, dia akan mengirim ke semua user yang ada di sana. Berarti mulai dari 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.254. Akibatnya apa? Jaringannya full. Kalau Anda punya jaringan yang lebih kecil, maka jumlah broadcast-nya juga akan berkurang. Ya. Kapan kita melakukan broadcast? Jadi kalau misalnya network itu banyak gangguan, biasanya semakin sering terjadi broadcast. Kalian ingat, kalian tahu protokol ARP? Ya, jadi protokol jadi kalau kita berada di jaringan lokal, itu yang digunakan adalah MAC. Ya. Jadi protokol ARP ini dia bertugas melakukan translasi dari IP menjadi MAC address. Nah, kalau dia nggak tahu nomor MAC address, maka dia harus broadcast ke semua user yang ada di situ. Kemudian baru user yang punya IP tersebut akan menjawab, nomor MAC saya ini. Nah, ini kalau misalnya usernya sedikit nggak masalah, tapi kalau usernya banyak berarti semakin banyak broadcast kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah improve security. Dengan cara ini maka IT hanya melihat pesan yang diberikan ke grup IT. Ya. Jadi dia nggak campur-campur. Ya, walaupun mungkin dia satu ruangan dengan user yang katakan dia bagiannya HR. Ya. Ya, mereka nggak bisa saling berkomunikasi walaupun mereka berada pada ruang yang sama. Ya. Kenapa? Karena kita udah ngeset di switch itu dia masuk VLAN berapa. Ya. Ketika dia berada di VLAN berapa, maka dia hanya dihubungkan pada VLAN yang sama. Jadi di sini VLAN 10 hanya bisa ngeping ke VLAN 10 aja. VLAN 20 hanya bisa ngeping ke VLAN 20. Demikian juga dalam VLAN 30.
Ya, dengan cara ini apa? Berarti sekuritas akan menaik. Ya, ya nggak ada orang yang katakan iseng-iseng jalankan Wireshark terus ngintip passwordnya orang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah improve IT efisiensi. Jadi di sini mungkin kebutuhan jaringannya beda-beda antara fakulti, student, sama guest. Fakulti mungkin dia butuh akses yang lebih cepat. Ya. Atau misalkan di situ student dia butuh space yang lebih banyak di penyimpanannya, di servernya ya. Nah, kita bisa ngeset itu. Ya. Atau guest di sini kasih aja dia katakan bandwidth seadanya ya. Kita bisa ngatur itu lewat VLAN. Ngaturnya gimana, Bu? Ya maksud saya adalah kita bisa menggrupkan ya. Kalau fakulti apa namanya? Requirement-nya seperti ini, student seperti ini, guest seperti ini. Kemudian yang keempat adalah reduce cost. Nah, di sini karena kita menggunakan beberapa apa namanya? Beberapa VLAN, Anda nggak perlu beli switch baru ya. Jadi cukup pakai switch yang sama aja, cuma dikonfigur itu menggunakan VLAN berapa. VLAN 10, VLAN 20 atau VLAN 30. Jadi kita tetap menggunakan satu switch. Kemudian yang berikutnya adalah performansi yang lebih baik. Ya, kalau ini kaitannya sama yang tadi smaller broadcast ya. Jadi dengan semakin sedikitnya broadcast, maka di sini trafficnya juga akan berkurang. Akibatnya apa? Bandwidth untuk user akan naik. Ya, kemudian yang terakhir adalah simple management. Jadi mungkin, nah ini kaitannya sama improve IT efisiensi. Jadi misalkan di situ fakulti mendapatkan apa namanya software seperti ini ya, kita bisa ngatur itu. Atau kemudian student dia bisa mendapatkan fasilitas ini. Ya. Untuk guest, apa yang bisa kita lakukan untuk guest itu bisa kita setting. Nah, ada beberapa tipe VLAN yang kalian harus tahu. Yang pertama adalah default VLAN. Jadi default VLAN itu adalah VLAN yang tercipta tanpa kita harus mengeset. Jadi begitu switch itu ada, switch itu dipakai, maka udah ada VLAN 1. Hampir semua port itu masuk dalam VLAN 1. Jadi semua port di situ Anda lihat ada 24 ini Cisco Switch 2960 ya. Itu ada 24 port fast Ethernet, kemudian 2 port gigabit Ethernet. Nah, ini semua masuk dalam VLAN default ya. Ini anggotanya, portnya berapa saja. Nah, ini ada lagi ini VLAN default di sini biasanya adalah VLAN 1. Dia juga disebut sebagai default native VLAN, default management VLAN ya. Dan dia juga nggak bisa di-delete ataupun di-rename. Jadi sebaiknya kita nggak menghapus VLAN 1. Default native itu apa? Jadi kalau misalnya ada VLAN yang tidak ada, maksudnya tidak terdaftar, maka dia akan masukkan ke native VLAN. Di manajemen VLAN itu apa? Kalau manajemen VLAN itu biasanya kalau kita connect dari luar ya, pakai telnet atau SSH yang digunakan itu manajemen VLAN. Jadi di sini kita bisa pakai VLAN 1. Kalau kalau kita nggak melakukan perubahan setting ya. Nah, ini VLAN 1 disebut sebagai default.
Ada lagi 1002. Nah ini VLAN 1002 sampai 1005 ini juga nggak bisa dipakai karena dia sudah di reserve ya. Nah kemudian tipe kedua adalah data VLAN. Data VLAN ini digunakan untuk traffic user. Ya, traffic user. Seperti apa? Email ataupun web. Nah pada dasarnya di sini kita menggunakan VLAN 1 juga. Ya, kecuali kalau kita ngeset data VLAN, kita kasih yang lain bisa. Ya, tapi pada dasarnya semua itu VLAN 1. Kemudian native VLAN. Nah, native VLAN ini hanya digunakan untuk trunk. Trunk itu apa? Trunk itu adalah line yang menghubungkan antara dua switch. Ya. Kemudian yang berikutnya manajemen VLAN. Ya. Manajemen VLAN itu adalah VLAN yang digunakan untuk traffic SSH atau telnet. Nah, dia nggak bisa dimasukkan ke data VLAN ya, karena dia harusnya lebih secure. Nah, ada lagi tipe VLAN berikutnya adalah voice VLAN. Kenapa kok voice VLAN itu harus dipisahkan? Karena dia membutuhkan bandwidth yang cukup ya. Jadi dia punya requirement bandwidth yang harus dipenuhi. Kemudian dia juga butuh prioritas QoS. QoS itu quality of service. Penerapannya bagaimana, Bu? Ya biasanya mereka kalau misalnya di switch gitu ya, kalau misalnya yang lain pakai data pada ngantri ini voice VLAN ini akan langsung dikirim ya. Jadi dia punya semacam apa ya prioritas. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai voice itu nggak boleh ada delay. Jadi kalau delaynya lebih dari satu limit tertentu maka dia harus dibuang. Kenapa? Karena data nggak akan voice nggak akan dikenali. Kemudian voice VLAN ini juga harus bisa menghindari kongesti. Kongesti itu apa? Kongesti itu kejadian kalau misalnya suatu paket itu masuk ke router atau switch ya. Terus mereka diantrikan. Nah, itu kan full ya. Jadi buffernya switch atau buffernya router itu full sehingga uh, sehingga dia yang terakhir masuk itu akhirnya harus dijatuhkan. Nah, kalau misalnya kita gunakan voice VLAN, maka dia harus bisa mendapat prioritas. Jadi dia harus diloloskan walaupun dia mungkin datang terakhir. Biasanya kan first in first out ya. Siapa yang pertama masuk dia akan keluar. Kalau misalnya di situ sudah antri, kemudian dia melebihi dari kapasitas buffer, ya akibatnya apa? Ya dia harus dibuang. Ya. Nah kalau kita gunakan traffic voice itu nggak bisa seperti itu. Jadi kalau traffic voice dia harus diutamakan. Nah, kemudian dia punya, jadi requirement-nya adalah dia harus kurang dari 150 milisecond dari source ke destinasi. Jadi di sini pada voice VLAN kita harus menyetel supaya seluruh jaringan itu bisa mendukung suara tersebut. Jadi kalau di sini berarti router, switch semua di sini harus mendukung voice VLAN. Ya, di sini kenapa? Di sini ada VoIP IP ya, VoIP phone. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya? Ya, Oke. jelas, Bu. Itu sebetulnya saya nggak tahu ya kalian sih. Nanti tak share aja. Jadi kemarin kita sempat bikin apa namanya video untuk teori 15 pertemuan. Tapi kalau praktikum kita memang nggak punya. Ya. Nah itu di situ sekarang jam 8.42. Ada beberapa. Coba kita lihat paket tracernya. Ini belum saya share ya. Ya kelihatan.
Bu, permisi Bu. Nggak kelihatan ya? Eh, Enggak, izin bertanya Bu. Silakan. Tadi terang itu untuk apa Bu? Terang Bu? Oh, terang ini untuk menghubungkan antara switch dengan switch. Jadi sebetulnya ada dua jenis VLAN, yaitu yang mungkin di sini nggak disebut ya. Jadi kalau kita ngonekkan switch sama PC itu kita sebut sebagai akses. Tapi kalau switch sama switch itu kita sebut sebagai terang. Terang ini bisa membawa VLAN yang berbeda-beda. Jadi kalau di situ ada 3 VLAN, 10, 20, 30, terang itu bisa membawa ketiga-tiganya. Oh, sekalipun itu berbeda kelas IP Bu ya? Walaupun mereka berbeda networknya, ya. Oh begitu. Ya baik Bu Fitri, terima kasih Bu. Itu tadi pakai tracernya. Oke, nah ini ada. Jadi ini apa ini? Oh, belum kelihatan ya sih. Oh ya, ini sebentar saya. Sebentar nih. Oke, ini ada tugas yaitu who hears broadcast ya. Jadi di sini itu kita akan lihat. Jadi kalau ini kan kalau mereka dalam satu network, ini dia pakai /27 ya, berarti ini udah di subnet. Ini ada 3 network, yaitu untuk VLAN 10, 20, dan VLAN 30. Nah, di sini kita akan coba ngeping dari PC 0 kemana ini ke coba sih, saya belum nyoba juga. Oke, kita coba lakukan ping ini dalam satu VLAN. Dari PC 0 ya. Klik PC 0. Di mana? Oh ini. Terus disuruh ngeping ke nomor IP berapa ini? 192.168.1.8. Terminal 168.1.8. Nah, di sini oh ya kita pakai yang namanya simulation mode. Nah, ini belum di enter ya. Kelihatan nggak ini? Apa namanya? Yang sebelah kanan itu ada simulation ya. Oh, apa ini? Oh, error. Overfull. Sebentar. Ya nggak mau ini. Kenapa ini? Kayaknya kendalanya kok buffer full ya.
Nggak tahu ini di tempat saya nggak jalan karena cache-nya full. Nggak tahu ini apa. Nanti kalian coba sendiri aja. Sebetulnya aneh ya, kenapa begini? Ini nggak saya set juga nggak jalan. Mungkin apa masalahnya? Jadi sebetulnya di sini yang di percobaan Who Hears Broadcast itu kita mau melihat ya di situ kalau misalnya saya ngirim dari PC 0 itu nanti dia dikirimnya kemana? Nah kalau dalam keadaan normal itu harusnya ngirimnya ke yang satu network dengan dia berarti PC 1 sampai PC 7 ya. Karena yang namanya broadcast kan dia ngirim ke sini dia dikirimkan semua yang berada pada satu network. Ya demikian juga kalau kita pakai VLAN 20 berarti apa yang terjadi di sini? Ya, berarti kita berhasil melokalisasi broadcast. Ya. Demikian juga di VLAN yang sebelah paling kanan. Ya, nggak tahu kenapa ya. Ini pakai ini juga nggak mau. Ya ini, iya dia apa namanya buffer full. Ini kayaknya harus harus di clear ya. Tapi gimana cara nge-clearnya? Saya harus ngecek dulu di internet. Oke, jadi nanti kalau misalnya kita taruh semua di satu network ya, ini kalau misalnya kita jadikan satu, kita nggak pakai VLAN ya, jadi semua ini ke 192.168.1.0. Itu akhirnya apa? Kalau PC 6 di PC 0 ini nge-broadcast, semua itu akan dengar ya. Tapi karena kita menggunakan VLAN, kita bisa melokalisasi broadcastnya. Ya. Oh, begini. Begini. Jadi tracernya hang. Loopingnya bisa sih, tapi masuk ke simulation mode-nya nggak bisa. Simulation mode ini berguna banget kalau kita pengen troubleshoot. Jadi kalau misalnya kadang kan kita butuh tahu ya dari sini paketnya itu jalannya kemana. Ya pakai simulation mode itu kita ngerti ya errornya itu ada di mana. Tuh, ya. Assalamualaikum Pak. Oke, berikut ini sharingnya belum kayaknya. Kok sini sih? Coba sharingnya saya balikin lagi. Nah, ini jadi apa yang terjadi ketika kita berbicara mengenai ini ya pada jadi VLAN pada multi switch environment. Multi switch itu apa? Jadi kalau di sini beberapa switch ya dan mereka punya VLAN-VLAN yang berbeda apa yang terjadi. Jadi di sini antara S2 sama S1 kita gunakan saluran yang namanya terang. Demikian juga antara S1 sama S3. Ya. Nah, di sini ada 3 VLAN, 10, 20, 30. Yang namanya terang, dia bisa mengangkut 3 VLAN yang berbeda. Ya. Demikian juga yang antara S1 sama S3. Ya. Tapi di sini yang terjadi adalah VLAN 10 hanya bisa bercakap-cakap dengan VLAN 10 aja. Walaupun mereka menggunakan terang yang sama. Dengan menggunakan terang ini, kita bisa punya cakupan VLAN yang lebih luas. Ya. Nggak cuma di satu switch aja. Nah ini kalau network tanpa VLAN ya, kalau misalnya saya ngirim dari sini fakulti dari satu PC satu yang terima semuanya yaitu PC 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya.
Ya, dan ini merugikan dalam artian bahwa apa namanya ya fakulti harusnya kan nggak perlu mendengar apa yang terjadi pada jaringan student maupun jaringan case. Kalau Unicast sebetulnya saya kurang setuju juga ya. Kalau Unicast kan dia one to one ya. Kalau misalnya fakulti ini ngeping ke ini harusnya cuman dia memang bisa di sniff sih. Misal dari 4021 ya. Kalau mereka dalam satu jaringan, uh, memang dia nggak akan mengganggu yang lain, tapi yang lain bisa nge-sniff apa yang dilakukan oleh fakulti tadi. Nah, bagaimana dengan network dengan VLAN? Jadi kalau pada VLAN di sini, kalau fakulti yang ngirim ya hanya terkirim ke sesama fakulti aja. Di sini kita konfigur di sini karena kita punya jalur terang, maka terangnya harus di set supaya dia mau mendukung VLAN yang berbeda tadi. Nah, perhatikan bahwa nggak semua switch bisa begini. Yang bisa menggunakan VLAN itu hanya manageable switch. Jadi kalau di paket tracer itu ada PT switch dan sebagainya itu nggak bisa ya. Yang bisa itu udah 960. Ya kalau Anda lihat di sini, ya jadi ini hanya 2960. Ini nggak bisa PT switch ini. 3560 ini adalah multi layer switch. Ini malah lebih canggih lagi. Ya. Jadi multi-layer switch ini bisa digunakan untuk melakukan routing antar VLAN. Jadi kita nggak butuh router, kita cukup pakai ini. Ini apa IE 2000? Saya belum pernah pakai ini. Saya nggak tahu. 2950 ini juga bisa, dia manageable. Ya, masuk ini juga. Coba sih dilihat. Ini biasa pakai 2960. Apa bedanya antara 2950 T sama 2950 ini? Oh ya bisa ya. Berarti hampir semua bisa kecuali yang PT Switch ya. Yang IE ini sebetulnya apa ya ini? Ini board. Kayaknya kok penampilannya nggak meyakinkan banget. Tapi oh bisa juga ya. Ya, kalau ini multi layer ya, ini jelas bisa. Ini malah apa namanya fungsinya malah lebih besar daripada switch yang kita lihat di sini. Multi layer switch itu kadang malah lebih mahal dari router. Jadi dia bisa melakukan routing antar VLAN. Kita akan pelajari itu minggu depan, yaitu bagaimana routing antar VLAN. Tapi kalau di sini kita hanya akan melakukan routing sesama VLAN saja. Oke, nah ini kenapa kok dia bisa? Jadi kenapa kok terang itu bisa digunakan untuk mengangkut switch apa namanya mengangkut VLAN yang berbeda? Di sini kuncinya adalah karena dia punya yang namanya tag. Ya, jadi di sini ketika suatu paket masuk ke switch, dia akan dikasih yang namanya tag. Ya. Tag ini tugasnya apa? Tag ini ditugaskan untuk memberikan informasi mengenai VLAN tersebut. Jadi di sini ini tambah ini normal ya. Dalam keadaan normal itu seperti ini. Paket pada layer 2. Destination MAC, source MAC, ya. Kemudian nah di sini adalah baru kemudian tag tag VLAN-nya. Ya. Kemudian di sini ini yang keadaan normal. Tambahannya adalah tag di sini. Nah, tag ini isinya apa? Tag ini isinya adalah tipe. Kemudian di sini ada prioritas. Kemudian di sini ada CFI. Ya, CFI ini kaitannya nanti sama token ring ya. Jadi kalau apa namanya?
kan ada macam-macam tipe jaringan yang kita pakai selama ini adalah yang topologinya star ya. Kita nggak pernah pakai yang namanya token ring. Tapi sebetulnya token ring ini udah ada zaman dulu. Ya, jadi dia kalau kita pakai star itu kan satu titik satu switch itu bisa punya banyak cabang ya. Tapi kalau ring itu bentuknya seperti ring. Ya. Mungkin kalian nanti akan diajar sama Pak Iwan tentang itu. Nah, kemudian ini CFI ini kaitannya sama token ring. Kemudian VID itu VLAN ID. Ya, jadi inilah yang menandai dia VLAN berapa. Paket itu termasuk VLAN berapa. Ya, jadi kalau misalnya jadi ketika paket ini masuk ke switch dia ditambahkan ini. Ya, tag ya. Ya, jadi nanti di tiap switch yang dilewati dia akan dilihat VLAN-nya VLAN berapa sih? Ya. Apa dia berhak enggak masuk ke network tersebut? Nah, begitu sampai di tujuan, maka tag-nya ini akan dihilangkan, kemudian FCS-nya nanti akan dikalkulasi. FCS itu frame check sequence. Jadi semua paket di sini itu dikalkulasi FCF-nya. Supaya apa? Supaya dia tahu paket itu benar-benar valid enggak. Ya, biasanya pakai CRC 32 ya kalau nggak salah. Ada CRC 16, kita pakai CRC itu. Jadi kalau misalnya ada satu bit yang berubah di FCF itu uh, hasilnya nggak akan penghitungan FCF-nya nggak akan valid. Jadi paket itu dikatakan sebagai error. Mungkin ya pernah kalian ingat cerita saya mengenai bit parity. Ya model-model seperti itulah. Ya, tapi dia lebih canggih. Dan kalkulasinya juga lebih kompleks. Nah, ini yang terjadi. Jadi ada di switch ini ada dua VLAN, VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, di sini apa yang disebut sebagai native VLAN? Ya. Native VLAN itu adalah VLAN yang tidak. Jadi katakan di situ ada suatu jalur ya, ada user ya. Dia punya katakan ada satu switch ya, dia punya VLAN 10, 20, 30. Suatu saat di switch itu lewat VLAN 40. Nah, VLAN 40 itu kan nggak masuk dimanapun, dia nggak didaftarkan. Ya, jadi kalau di switch ini kita harus ngeset di sini. VLAN kita masukkan satu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 ya di tiap switch itu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada di dalam daftar VLAN tadi, berarti dia masuk dalam native VLAN. Nah, secara default, yang dijadikan native VLAN adalah VLAN 1. Ya. Nah, di sini kita bisa ngeset, kalau katakan di sini, tapi harus sama. Jadi kalau di switch ini saya ngasih VLAN native VLAN-nya adalah, katakan saya ubah ya, native VLAN-nya saya ubah. Nah, ini kan traffic ya. Traffic ini kan traffic dari PC1 ini kemungkinan dia apa namanya? Katakan dia mengangkut VLAN ID 40 ya. VLAN ID 40 nggak ada di mana-mana, maka dia dilewatkan VLAN 1. Nah, kecuali kalau kita set berbeda. Biasanya kalau VLAN natifnya itu di sini 1, di sini juga harusnya 1. Tapi kalau default kan gitu ya. Ya sudah, itu sudah terset. Tapi kalau misalnya kita ubah, katakan ini jadinya 100, ini juga harus 100. Tapi di sini kita bisa punya yang berbeda. Ya. Di sisi sini kita bisa punya native VLAN yang berbeda. Jadi nggak harus semua sama. Kira-kira apa tujuannya kita punya native VLAN yang berbeda? Di tiap switch. Biar nggak tabrakan, Bu. Biar nggak tabrakan. Salah ya? Ya bisa juga sih, tapi sebetulnya ya kadang kan itu kan tergantung dari settingan daripada adminnya ya. Mungkin pada satu case dia akan menggunakan nomor VLAN ini,
Karena ini kaitannya sama nanti manajemen switch-nya. Ya. Jadi kalau misalnya pada switch ini, pada ini ya, katakan ini fase Ethernet berapa, ya, kita akan set dia sebagai nanti VLAN-nya adalah ini. Artinya apa? Ketika dia masuk ke sini, dia akan ditandai sebagai VLAN 1. Ya, jadi untuk memudahkan manajemen aja ya. Kita bisa punya apa namanya VLAN-VLAN yang berbeda dalam pada satu switch. Nah, bagaimana dengan voice VLAN? Ya, di sini kita ini biasanya jalannya kalau ada telepon ya. Nah, ini ada telepon tapi enggak teleponnya ya. Di sini ada biasanya voice VLAN ini dia masuk dalam akses ya. Jadi dia kalau misalnya kita konfigurasi voice VLAN di sini kita biasa switch port mode akses ya. Kemudian baru di dalamnya kita masukkan apa namanya voice VLAN-nya. Nanti kita akan lihat gimana. Nah, ini bagaimana kita mengecek kita VLAN, kita bisa ada beberapa perintah yang bagus ya, yang bisa kita pakai. Saya sendiri juga jarang pakai ini. Saya biasa pakai show VLAN brief ya, atau show interface terang. Ya. Nah, ini ada comment show interfaces. Nah, ini untuk melihat ke port tertentu. Ya. Nah, di situ kita bisa ngelihat yang masuk akses mode-nya berapa, voice VLAN-nya berapa, termasuk di situ. Nah, ini mengenai terang. Nah, bagaimana konfigurasinya? Ya, jadi mudah banget ya. Kita tinggal ketik di situ VLAN-nya berapa. Nah, VLAN-nya bagaimana? VLAN berapa yang bisa kita pakai? Jadi nomornya VLAN itu dari 1 sampai 4095. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 16 ya. Ya, 2 pangkat 16. Nah, di situ dibagi dua jenis yaitu standar VLAN atau normal ring VLAN sama extended VLAN. 1 sampai 1005 itu digunakan untuk normal VLAN. Sementara 1006 sampai 4095 itu digunakan untuk extended VLAN. Nah, yang biasa kita gunakan adalah normal VLAN. Nah, pada saat apa yang kita pakai? Jadi normal VLAN itu digunakan untuk bisnis yang ukurannya kecil atau medium, ya. Kemudian perhatikan di sini 1002 sampai 1005 nggak bisa dipakai. Berarti seharusnya normal VLAN itu cuma 1 nggak bisa dipakai ya. Berarti 2 sampai 1001. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh pakai 1002, 1003, 1004, 1005 ya, ataupun 1. Kemudian apa ciri-cirinya lagi? Jadi dia dihapus, ditaruh di VLAN.dat. Ya, filenya namanya. Kemudian yang berikutnya adalah VTP dapat melakukan sinkronisasi antar switch. Jadi kita bisa pakai VTP, tapi di sini kalian nggak diajari VTP ya. Saya juga belum explore VTP ya. Kalau netakan nggak sampai ke VTP itu singkatan dari virtual apa ya, saya lupa VTP. Virtual terang, Bu. Virtual terang protokol. Protokol ya, itu protokol buat ini. Apa namanya? Jadi kita bisa ngeset. Jadi kalau kita kan punya banyak switch ya. Itu kan capek juga kalau nulis VLAN 10 name terus konfigurasi tiap VLAN itu kan capek. Jadi kita bisa punya beberapa titik yang dia menjadi semacam relay. Jadi kita cukup konfigurasi satu aja nanti dikopikan secara otomatis. Tapi saya belum ngecek ini di paket tracer bisa nggak kita lakukan VTP. Ini kan yang pernah nyoba bisa sharing. Bisa, Bu. Saya pernah nyoba, Bu. Cuma lupa, bisa, Bu. Ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Kemudian di situ extended ini jarang dipakai, jadi dia dipakai untuk jaringan yang besar. Biasanya service provider. Ya, dia kan punya banyak pelanggan ya.
Mungkin VLAN-nya beda-beda ya. Ini ringnya juga jauh lebih besar, yaitu 1006 sampai 4095. Nah, perhatikan bahwa di sini extended VLAN ini dijalankan di running config ya. Beda dengan normal VLAN yang ditaruh di flash. Fiturnya lebih sedikit. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita bisa menggunakan VTP. Nah, ini configure terminal. Ini gampang banget. Terus cukup masuk ke configuration mode. VLAN diikuti VLAN ID-nya berapa, name-nya apa, kemudian kita end. Ya. Nah, kita lakukan itu untuk tiap switch ya. Kalau misalnya switch-nya cuma 2, 3 gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya switch-nya 10 gitu kan ya lumayan. Ya. Tapi sebetulnya Anda nggak melakukan konfigurasi ini langsung ke switch-nya juga bisa sih. Dia secara otomatis sekarang udah support. Jadi kita nggak perlu nulis ini manual dulu VLAN-nya VLAN berapa aja ya. Tapi langsung switch for mode access itu bisa. Ya. Tapi kalau kita ngikut prosedurnya memang seperti ini. Ya, nah ini contohnya ada switch di situ. VLAN-nya nama VLAN-nya ID-nya 20, name-nya adalah student. Student ini sebetulnya ini cuma untuk menandai aja. Ya. Nah, namanya itu siapa? Kan apa tuh, Pak? Kok resi-resi? Iya, debunya masuk. Tapi nek gak dibuka ya masalah. Oke, nah ini setelah itu apa? Nah, kalau kita mau konfigurasi, kita harus masuk ke interface-nya. Nah, kita harus lihat dulu, cek dulu interface-nya ya. Sama kayak misalnya kita ngeset di IP itu kan kita harus ngecek dulu interface-nya interface berapa, jangan sampai salah ya. Kita masuk di situ interface FA18 switch port mode access ya. Kenapa? Karena dia connect sama PC. Jadi kalau ada dua sebetulnya mode daripada VLAN yaitu akses atau terang ya. Kalau misalnya ini sebetulnya bukan ini ya, ini harusnya huruf kecil ya. Jadi S di sini huruf kecil. Ya. Kita masukkan setelah itu switch port akses VLAN 20 di mana itu adalah nomor VLAN-nya. Jadi kalau kita ngomong akses itu cuma bisa satu VLAN aja yang diaktifkan ya. Kalau terang itu kita bisa punya banyak VLAN di situ. Tapi kalau kita ngomong, tapi saya takut kalian salah tangkap ya maksud saya. Jadi yang namanya akses itu di sini, lain di sini ini hanya mendukung VLAN tersebut. Jadi kalau VLAN 20 ya VLAN 20. Kalau misalnya dia VLAN-nya VLAN 30 ya VLAN 30 aja. Tapi yang namanya terang yang di sini dia bisa bawa traffic beberapa VLAN. Ya. Nah, ini untuk data dan voice di sini kalau data nggak ada settingan khusus ya, tapi kalau voice ini ada. Ya. Kenapa? Karena di voice di sini biasanya ada IP phone. Ya. Nah, bagaimana settingannya? Nah, ini kita bikin dulu nama VLAN-nya, ya. Kemudian di situ di dalam VLAN-nya ada VLAN 150, name-nya voice ya. VLAN 20 kan yang VLAN-nya ini. Ya, ini VLAN 20. Ya, ini VLAN 20 kan berarti di sini tapi kalian bikin terpisah juga nggak apa-apa sih. Ya. Maksudnya ini kan di dalam VLAN 20, tapi kalian config dari depan sih juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di sini kita set interface karena dia connect sama PC atau connect ke ini PC, maka kita gunakan mode akses. Ya, switch phone mode access VLAN 20. Nah, kalau kita punya IP phone di situ, jadi ditambahin perintah mls qos trust cos. Ya. Kemudian kita tambahkan perintah switch port voice VLAN. VLAN-nya VLAN berapa? VLAN-nya VLAN 150 di sini.
Ya, ini VLAN-nya VLAN 150. Nah, ini kalau misalnya kita lupa ngasih ini, nanti ada tulisan access VLAN does not exist. Tapi dia akan langsung create dia. Jadi nggak masalah Anda nggak men-skip, ini bisa aja sih. Nah, kalau kita mau apa namanya verifikasi, kita bisa gunakan show VLAN summary atau show interface VLAN berapa ya. Banyak sebetulnya komennya. Tapi ini kalau ini ya, ini apa sekedar untuk ngecek ya secara summary berapa ya. Ya kalau mau apa namanya ngecek apa namanya lebih detail, kita bisa gunakan show interface VLAN, kemudian VLAN ID-nya berapa. Nah ini kalau kita mau menghapus ya, jadi kadangkala itu misalkan di situ VLAN 18 ini udah masuk ke apa namanya ke student ya. Nah kita udah masuk ke student. Nah ternyata suatu saat dia mau diganti ke VLAN yang lain, misalkan masukkan ke fakulti. Maka yang kita lakukan, kita nggak bisa langsung hapus ya. Jadi kita harus kembalikan dia dulu ke VLAN default, baru kemudian nanti kita assign. Kalau misalnya apa namanya Anda langsung ngeset, ya. Kalau Anda langsung menghapus VLAN student, ya ini di sini dia hilang. Ya. Jadi kita kembalikan dulu. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu krusial sih. Maksudnya kalau nggak ada ya tinggal kita tambahkan gitu aja sih. Nah, ini kemudian ini switch port access VLAN. Nah, ini kita kasih ID-nya berapa. Kemudian untuk memindahkan lagi ke VLAN 1, maka kita gunakan no switch port access VLAN ya. Jadi kalau di apa namanya kalau misalnya Anda mau menghapus ini, ya sebetulnya Anda tinggal tulis saja no VLAN 20, berarti nanti dia kehapus ya. Tapi sebaiknya kita kembalikan dulu semua ke VLAN 1, baru kita hapus VLAN-nya. Ya, jadi kita lakukan no switch port access VLAN dulu, baru kemudian kita hapus atau kita assign ke VLAN lain. Nah ini saya buka show VLAN brief ya. Atau perintah show interface trunk gitu aja, itu cukup ya. Tapi banyak sebetulnya ya yang bisa kita explore. Banyak perintah yang bisa kita explore di VLAN. Nah untuk menghapus VLAN, nah ini langsung aja pakai no VLAN ya, diikuti oleh nomor ID-nya berapa. Tapi sebelumnya sebelumnya reassign lagi ke apa namanya ke VLAN yang berbeda. Nah ini kalau mau menghapus kita tinggal lakukan delete flash VLAN.dat karena kita kan pakai tadi apa normal VLAN ya, atau delete VLAN.dat. Kemudian kita reload. Ini kalau kita menghapus semua VLAN. Cara barbar. Oke, kemudian yang terakhir adalah trunk. Masih ada DTP sih. Iya. Yeah. Kita udah ngeset ke akses. Jadi kalau koneksi dari switch ke PC kita udah tahu ya. Tadi kan ada dua jenis, yang biasa sama yang kalau misalnya ada apa tadi voice VLAN ya. Ada voice VLAN-nya ya. Nah, bagaimana dengan terangnya? Ya. Nah, ini ada komen yang beberapa komen yang ini. Yang pertama adalah switch port mode terang. Jadi kita masuk ke interface-nya, baru kemudian kita konfigurasi dia sebagai terang. Ya. Ikan sama seperti tadi, switch port mode access. Ya. Kalau diakses. Nah kemudian
kita ini dua perintah ini bisa di skip kalau nggak butuh. Ya, langsung end. Tapi kalau kadangkala kita perlu ngeset native VLAN. Kalau nggak di-set dia masuk ke VLAN 1. Ya. Kadang itu di soal itu kalau Anda lihat itu di situ disuruh apa namanya masukkan ke native VLAN yang berbeda. Nah, di sini kita bisa gunakan switch trunk native VLAN ID-nya berapa. Kemudian di situ berikutnya switch port trunk allowed VLAN. Jadi ini sebetulnya perintah ini digunakan untuk apa? Jadi di sini kita bisa memasukkan traffic dari VLAN berapa yang diperbolehkan. Ya, jadi misalkan di situ ada 10 3 VLAN 10 20 30 ya kita tinggal masukkan aja di situ. Termasuk natifnya. Natifnya kalau kita pakai 100 berarti 10 20 30 100. Enggak susah ya, gampang. Nah, ini kalau misalnya kita punya 4 VLAN ya. Nah, yang jadi natif itu 99. Maka di sini switch port trunk natif VLAN 99. Nah, kemudian di sini allowed VLAN-nya berapa? Yang boleh lewat VLAN yang mana? Di sini. VLAN berapa saja? Kita punya 4 VLAN ya. Kalau misalnya di sini ada VLAN 100 masuk, ya bisa. Dia masuk lewat natif. Ya. Karena natif ini menerima semua VLAN yang tidak diketahui. Yes. Oke, ini kalau kita mau ngelihat, jadi perintahnya adalah kita bisa gunakan show interfaces, nama interface-nya berapa, atau switch port. Atau saya sebenarnya nggak terlalu suka komen ini. Nah, saya biasa pakai, ada nggak contohnya di sini, show interfaces terang. Ini berlaku tidak hanya untuk terang aja. Oke, sebentar mana tadi. Nah, ini show interfaces ini tidak hanya untuk aksesnya tapi juga terang kita bisa masukkan. So, ini nomor interface-nya berapa. Nah, ini kelihatan di situ akses mode, dia masuk apa akses mode ya. Nah, kalau kita mau menghapus, kita bisa gunakan, jadi kita bisa tambahkan no di depannya ya. Kalau misalnya tadi switch port mode terang ya, kita mau hilangkan terangnya berarti no switch port mode terang. Ya. Nah, perhatikan di sini kita nggak perlu nuliskan di sini VLAN 100 ya. Ya cukup ada no switch port terang allowed VLAN. Berarti ini semua terhapus allowed VLAN-nya. Ya. Demikian juga dengan konfigurasi native VLAN. Nah, karena kita sudah native VLAN-nya kembali, maka di sini dia balik ke satu lagi. Jadi kan di sini di set ya ke 99. Sebenarnya komen-komen ini berguna ketika apa? Ketika kita harus ngecek kira-kira apa sih error di VLAN kita ya. Apakah itu masalah di terang, apakah itu masalah di akses kira-kira apa di situ? Apakah karena dia menggunakan karena terangnya tidak di enable atau yang lainnya ya. Jadi ini kelihatan di situ natifnya jadi berubah. Kemudian enkapsulasinya pakai .1q. Ya. Ini statusnya dia adalah terang. Nah, ini yang penting terang VLAN enable all. Nah, ini kalau misalnya kita mereset kembali, ya, kita hilangkan ini, kemudian kita set sebagai akses, ya, maka di sini
Kalau kita mau ngecek, kita bisa gunakan show interfaces F01 switch port. Nah, itu kelihatan dia balik lagi ke akses ya. Ini static access. Kenapa kok ada statiknya? Nah, ini nanti kaitannya sama DP. Ada statik, dinamik. Jadi kalau kita ngecek misalnya switch port mode terang, itu sebetulnya adalah statik terang ya. Harusnya statik terang. Coba dilihat. Jadi komen apa ini? Oke, administratif mode. Oh, beda ya antara outputnya antara akses sama terang. Nah, itu aja untuk ini. Nanti kita coba lakukan. Kenapa ya tadi nggak mau? Oke, ada pertanyaan untuk ini. Coba kalian bisa buka ini tracernya. Oh, jangan pakai ini. Bisa nggak kita milih gigabit kan ya? Nggak bisa ya milih portnya. Ini ada 3 VLAN. Ya. 10, 20. Katakan aja ini saya pakai 192.168 biar gampang aja. 100. Ini slash 24 ya. Ini VLAN 20. 10. Aja biar gampang. Kelihatan deh ya.
kita konfigurasi VLAN-nya. Kita nggak perlu konfigurasi gateway karena kita nggak akan melewatkan antar VLAN ya, cuma satu VLAN aja. Jadi kalau kita mau konfigurasi antar VLAN, kita butuh gateway. Ini juga kita nggak pakai router di sini. Nah, kelihatan nggak? Ada 3. Oh, kita pakai ini ya, native VLAN-nya 99. Kita ini apa ini? Student aja ya. Student. VLAN 20. Ini faculty. VLAN 30. Ini yes. Terus udah kita konfigurasi masing-masing. Port mode. Karena dia koneksi dengan user ya, dengan PC ya. Port akses VLAN, kita ngasih nomornya berapa. Kita mau lihat Dushoran. Ini kita udah set ya di tiap port untuk aksesnya. Kita lakukan hal yang sama di ini kelihatan ya, apa namanya, konfigurasinya apa? Nggak masalah ya, kelihatan nggak CLI-nya? Kelihatan nggak CLI-nya? Makanya saya pakai share ini. Deadline. Kelihatan, Bu. Oh, ya wes berarti.
kita bikin dulu VLAN-nya. Jadi semua harus ya sebenarnya kita bisa skip sih ini, tapi kita sesuaikan aja. Tapi kalau kita nggak bikin kayak gini, kita nggak bisa kasih nama ya. Oh ya tadi VLAN student belum dikasih ya. VLAN 99. Ini nanti. Ini VLAN lain. Itu kita masuk dulu FA01 switchboard access VLAN 10. Ya kalau cuma 2 sih nggak apa-apa ya, cuman kalian bisa bayangkan kalau ini switch-nya banyak terus kemudian jumlah VLAN juga banyak. Saya juga kena deadline. Semua harus satu-satu ya. Jadi kalau kliennya banyak nulisnya juga. Ini kita baru akses saja ya. Jadi kita belum, nah kalau Anda lihat itu udah mulai hijau. Kita bisa percepat sih pakai tombol FF yang ada di sini. Ini masih belum selesai. Tadi kan native VLAN nggak ada port tertentu ya. Oke, tadi sudah. Oke, sekarang kita tinggal konfigurasi terangnya. Oke. Nah, ada sih kita ngecek di sini ternyata FA04 yang digunakan untuk terang. Dari switch port. Kita bisa ngeset di situ apa namanya native VLAN-nya berapa, switch port terang native VLAN-nya berapa, 99 ya. Jadi kita pindah dari 1 ke 99. Switch port ini sebenarnya nggak harus ya. Terang load VLAN. Kita masukkan aja. Ini dia nah ini kenapa kok ini muncul VLAN mismatch? Karena sebelahnya itu belum kita ubah ya. Sebelahnya itu masih pakai 1 ya. Ya, jadi ini masih muncul yang namanya apa namanya? Karena sebelahnya masih switch 1 itu masih menggunakan VLAN 1 sebagai native VLAN. Sementara ini sudah saya set dengan 99. Nah, untuk membetulkan itu ya kita harus ubah.
kosong. Film. Ini dia restore. Ya. Kemudian tadi switch port terang. Telur 9, 10, 20, 30, 9. Udah, ini aja. Nah, kita tinggal ngeping aja. Harusnya bisa. Ini kok naga-naganya kayak nggak mau. Apa ada yang salah? Sebentar. 168, 10, 100. Oke, kita lihat di sini. Show VLAN brief. Nah, VLAN brief ini berguna banget buat kita melihat ya. Nah, ini udah bener ya. Saya sudah ngeset student pakai VLAN full faculty yang digunakan juga portnya juga sudah benar. Ya. Nah, kalau mau ngelihat terangnya, kita bisa gunakan show interface terang. Nah, ini kelihatan untuk portnya digunakan adalah FA04, ya, mode on, encapsulation-nya pakai 821Q, statusnya trunking, ya. Alert VLAN-nya juga sudah di set, ya. Native VLAN-nya VLAN 99. Nah, kalau di sini gimana? Nah, ini sudah betul juga, ya. Ada native 99 juga, ini tadi sudah ya. Oh ya, sudah sama. Native-nya juga sudah. Kemudian gimana dengan tangnya? On, dia trunking 99, 10, 20, 30, 99. Ya, siapa tahu nomor IP-nya salah. 10, 101, 10, 100, 20, 100, 20, 100. Betul. Nah, berhasil. Tadi masih belum. Ya. Tadi perintahnya banyak sebetulnya. Show, ya tadi show interface FA04, misalnya kita mau melihat itu switch port ya. Jadi kelihatan ini informasinya lebih lengkap. Jadi kita menggunakan mode terang, ya. Kemudian kita ubah natifnya jadi 99. Tidak ada fail, enable ranking fun enable ini. Kemudian apalagi? Oh, show VLAN summary. Show VLAN summary. Ya. Gak mau. Show VLAN apa di sini?
ID nggak ada ya tadi show VLAN summary yang ada di sini. Apa tadi komennya? Oh ini nggak bisa ya. Dan kita bisa lakukan ini ya, show interface VLAN 10. Kayak tadi mirip-mirip sama yang tadi. Show interface. Oh, nggak mau. Show interface VLAN 10. Interfaces. Padahal ada ya. Oh, VLAN 10 doesn't exist. Ya. Ini interface atau interface sama aja ya, karena di apa namanya di paket tracer itu kita nggak harus ngetikan full comment ya. Jadi interface ataupun interface itu dianggap sama karena nggak ada yang apa namanya nggak ada komen-komen yang memang apa namanya sama persis. Maksudnya gimana ya? Maksud saya adalah ya karena interface sama karena cuman ada satu ya. Jadi antara interface sama interfaces itu cuman ada satu. Nah, ini mengenai VLAN. Kita masuk ke DTP. Bagian terakhir. Jadi DTP ini adalah proprietary daripada Cisco. Jadi cuman ada pada Cisco switch. Nah, secara default dia hanya ada pada Catalyst 2960 dan 2950. Nah, secara default yang digunakan DTP pada Catalyst ini adalah dynamic auto. Nah, kita bisa mematikan itu dengan perintah no negotiate. Nah, kalau mau mengaktifkan kembali, kita bisa gunakan lagi dengan perintah switch port mode dynamic auto. Nah, ini biasa perintah-perintah ini, DTP itu dijalankan ketika kita, sebetulnya sih nggak mesti, ini bisa dijalankan pada akses ataupun pada terang ya. Jadi di sini ada beberapa mode daripada DTP. Yang pertama adalah akses. Ya, jadi kalau Anda nulis switch port mode akses, nah itu sebetulnya kita ngeset port tadi sebagai akses ya, mode akses. Kemudian yang kedua adalah dynamic auto. Jadi ini secara default semuanya adalah dynamic auto. Dia akan jadi terang jika sebelahnya itu terang atau sebelahnya itu adalah desirable. Yang ke mode ketiga adalah dynamic desirable. Pada dynamic desirable di situ dia akan menjadi terang kalau dia ketemu sama auto atau ketemu sama desirable. Kemudian terang, jadi terang ini akan mencoba mengubah terang menjadi terang. Ya, ini sebetulnya, ya ini. Nah ini kalau misalnya auto ketemu sama auto, dia akan jadi akses. Kalau auto ketemu desirable, dia akan jadi terang.
Ya, ketika kita set out dari auto ketemu ujung satunya itu terang, maka dia akan jadi terang. Jadi kalau kalau semuanya ketemu terang, itu rata-rata dia akan jadi terang. Kecuali apa? Kalau terang ketemu akses. Ya sebetulnya ini juga jarang juga ya. Soalnya kan apa namanya? Karena terang sama akses kan beda ya. Jadi kalau terang ketemu akses di sini akan ya karena dia nggak matching ya. Dia akan punya konektivitas yang terbatas. Atau dikatakan aja dia putus ya. Nah sebaliknya kalau akses ketemu sama dinamik, dia akan menjadi akses. Kalau ketemu terang, ya tadi nggak bisa connect. Ya. Kalau akses ketemu akses, dia akan jadi akses. Nah, kalau dynamic auto sama desirable ini bagaimana? Ya, kalau auto ketemu auto, dia akan jadi akses. Ya, sementara kalau dia ketemu desirable, dia akan menjadi terang. Kalau auto ketemu sama akses, dia akan jadi akses. Nah ini kemana sih arahnya? Ya. Jadi di sini sebetulnya ini masalah. Jadi kalau tadi ya kayak semacam tadi saya nge-set natif ya, itu kan yang satunya belum di set berbeda. Dia nggak mau berkomunikasi. Ya, caranya gimana ya? Sebenarnya harus natif. Nah di sini juga sama. Jadi kita harus memperhatikan DTP mode-nya. Apakah dia akses, apakah dia terang, apakah dia auto, apakah dia desirable. Ya. Kalau dia terang, dia akan mencoba membuat semua jadi terang. Kecuali kalau dia ketemu akses. Demikian juga dengan akses. Ya, dia akan mencoba mengubah semua menjadi akses kecuali kalau dia ketemu sama terang. Nah, kalau auto sama desirable, auto itu lebih lemah dari desirable. Ya, jadi kalau misalnya auto ketemu desirable, maka dia akan menjadi terang. Tapi kalau auto ketemu sama akses, dia akan jadi akses. Auto ketemu terang, dia akan jadi terang. Ya. Nggak harus hafal ya. Tapi kalau hafal lebih cepat. Nah, di situ ada beberapa ini pakai tracer itu kalau nggak salah di konfigurasi DTP itu Anda bisa nyoba. Ya. Ini konfigur 821 terang ini sudah ya. Jadi kalau kita mau ngecek, kita bisa gunakan show DTP. Coba, bisa nggak ya kelihatan? Ini saya nggak ngeset DTP sih. Show DTP. Nggak mau. Nggak support. Show DTP interface. Nggak mau ya. Ada kok. Cuman show DTP aja. Ya. Nggak ada, kita nggak bisa masukkan interface. Nggak bisa ya. Ya cuma show DTP aja. Jadi kalau kita menggunakan DTP itu harus ngecek selalu ya di sebelahnya itu dia jadi terang, apakah dia itu jadi akses, apakah dia jadi auto, ataukah dia disable. Kemudian statusnya yang di tengah itu tergantung dari ujung-ujungnya tadi ya. Kata saya katakan tadi auto ketemu auto jadinya akses. Ya. Ya, seperti tabel ini. Ya. Kalau dia ketemu disable, auto ketemu disable jadinya terang. Kalau desirable ketemu desirable jadinya terang ya karena mereka sama-sama kuat ya. Desirable itu dia berusaha mengubah ya, tapi dia nggak sekuat terang ataupun akses ya. Yang paling lemah itu auto. Auto itu
Kalau ketemu auto dia akan jadi akses ya. Di sini perhatikan yang paling kuat adalah trunk ya. Trunk sama akses ya. Baru kemudian desirable, baru kemudian auto. Nah ini labnya kalian udah saya kasih. Tadi 3 ya, 314, 328, 3. Nah ini DTP ini, konfigur DTP. Nah ini disuruh, walah sampai buka berapa ini? Oh iya, karena ini belum. Dihapus saja. Tidak terlalu berat. Oke, jadi Anda dikasih di sini ada 6 PC masing-masing punya ini connect ke switch 1, 2, 3, connect ke switch 2 dan switch 3. VLAN-nya di sini disebutin enggak? Oh, kita nggak main VLAN di sini. Oh, ada 3 VLAN, VLAN 10, 20, 30. Ini ada nggak disebutkan nggak? Nah, ini alokasinya VLAN 10 itu di switch apa namanya? Nah, ini pakai ini ya, pakai ring ya. Jadi interface ring. Jadi kalau kita kan tadi kebetulan kan satu-satu ya. Tadi kan satu switch, satu VLAN, satu port di situ satu VLAN. Tapi kalau kita punya beberapa port yang menggunakan VLAN yang sama, kita bisa pakai ring. Jadi ini menggunakan kita ya. Daripada saya nulis interface F01, switch port mode access, switch port access VLAN 10, kemudian interface F02, maka saya bisa pakai interface ring. Ini artinya apa? Artinya bahwa di situ digunakan F01 sampai F08. Kemudian kalau misalnya F2 pada S2 di sini, nah ini berarti 9 sampai 16 kan ada 24 port ya. 24 sama 2 gigabit kalau nggak salah kalau 2960. Ya. Kita tinggal masukkan aja. Nah, terus kemudian di sini disuruh apa namanya? Disuruh ngeset sebagai desirable. Kayaknya menarik ya. Oke, tugasnya nanti itu minggu ini laporan ya. Mungkin lain kali saya suruh bikin video. Kalian kerjakan 355 sama 361. Ya, jadi untuk laporannya 365 sama 361. 355 dengan 361. Saya tulis saja di sini. Lima. Ya. Sementara ini kita masih punya waktu setengah jam. Ya. Kalian kerjakan 355 ya. Formatnya seperti apa? Formatnya cukup kalian tuliskan. Itu kan di sini ada
Ya pokoknya ini ya, show VLAN brief itu kalau apa namanya, tolong nanti di capture apa yang punya ada di kalian. Kemudian kedua, ini tulis saja komennya, ya. Tulis saja komennya. Kemudian kalau di sini suruh bikin VLAN 20 sama 30, tulis komennya. VLAN 20 name blue. VLAN 30 name yellow ya. Ya, kalian tulis komen dari tiap-tiap apa instruction yang ada di sini. Ya, di sini sebagian udah ditulis sih. Ya. Nah, ini kalau ping, tolong nanti di capture hasilnya. Bisa nggak ngeping? Terus kalau show interface ya tolong di capture hasilnya di show interface. Ternyata kerjakan cepet sih, cuman apa namanya? Nulis butuh waktu ya. Tapi paling nggak dengan cara itu Anda bisa lebih paham. Kecuali kalau oke, oke itu aja. Ada yang ditanyakan? Sementara ini jadi 355 sama 361. Mungkin nanti lain kali laporannya basisnya adalah video ya. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan? Masih belum ya? Belum ada, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kita masih punya waktu 30 menit ya. Nanti kalau sudah sekitar 10.20 ya atau 10.25 nanti saya cek Anda sampai mana. Kita lihat apa berjalan lancar atau enggak konfigurasinya.